Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faulia Saleh dengan NIM 21020501053. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai ruang vektor. Tugas ini saya buat demi memenuhi kebutuhan mata kuliah Aljabar Linear 2. Adapun pembahasan pada materi kita kali ini yaitu yang pertama, definisi ruang vektor, yang kedua, bagaimana contoh ruang vektor, dan yang ketiga, contoh soal vektor. Pembahasan yang pertama yaitu apa sih ruang vektor itu? Ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skalar. Skalar biasa juga disebut sebagai bilangan real, tetapi kita juga dapat merumuskan ruang vektor dengan perkalian skalar dengan bilangan kompleks, bilangan rasional, atau bahkan medan. Operasi penjumlahan dan perkalian vektor mesti memenuhi persyaratan tertentu yang dinamakan aksioma. Selanjutnya, gambar yang ditampilkan di layar ini merupakan contoh penjumlahan vektor dan perkalian skalar, di mana vektor W atau panah yang berwarna biru ini ditambahkan dengan vektor yang berwarna merah atau vektor W. Selanjutnya, gambar di bawahnya itu menjelaskan bahwa vektor W ditambahkan dengan di mana 2 ini merupakan skalar dikalikan dengan vektor W. Selanjutnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, penjumlahan dan perkalian vektor itu memiliki persyaratan tertentu atau biasa disebut sebagai aksioma. Adapun persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut. Apabila salah satu persyaratan telah terpenuhi, demi melakukan penjumlahan dan perkalian vektor, berarti perkalian dan penjumlahan tersebut dapat dilakukan. Adapun aksiomanya terbagi menjadi 8, yaitu sifat asosiatif penjumlahan, sifat komutatif penjumlahan, elemen identitas penjumlahan, elemen invers penjumlahan, sifat distributif perkalian skalar terhadap penjumlahan vektor, sifat distributif perkalian skalar terhadap penjumlahan medan, kesesuaian perkalian skalar dalam perkalian medan, dan elemen identitas pada perkalian skalar. Pembahasan kedua yaitu contoh ruang vektor. Yang pertama, vektor geometris. Vektor geometris juga disebut sebagai vektor dalam 2 dimensi atau ruang 2, dan dalam 3 dimensi atau ruang 3 dengan panah. Arah panah menentukan arah vektor dan panjang panah menentukan besarnya. Matematikawan menyebutnya vektor geometris. Ekor panah tersebut disebut sebagai titik awal dari vektor dan ujungnya disebut titik terminal. Bisa dilihat pada gambar. Yang kedua yaitu Rn, atau termasuk juga R kubik atau R kuadrat, di mana Rn ini merupakan himpunan objek berbentuk U, di mana U1, U2, dan seterusnya sampai UN. Operasi penjumlahan dan perkalian skalar didefinisikan sebagai U ditambah V atau skalar dikali U. Perlu diingat bahwa operasi penjumlahan dan perkalian skalar menghasilkan vektor dengan n tuple di Rn. 5 aksioma lainnya adalah komutatif, identitas, asosiatif, distributif, balikan juga dipenuhi oleh Rn. Adapun yang ketiga yaitu ruang vektor matriks 2x2, di mana himpunan matriks berukuran 2x2 dengan elemen-elemen bilangan real. Operasi penjumlahan dan perkalian skalar didefinisikan sebagai berikut, di mana ruang vektor matriks U ditambah dengan matriks V. Lalu contoh di bawahnya yaitu skalar dikali dengan matriks U. Adapun matriksnya merupakan matriks 2x2. Kemudian perlu diingat bahwa operasi penjumlahan dan perkalian skalar menghasilkan matriks yang berukuran 2x2 juga.
Selanjutnya penjumlahan vektor. Bisa dilihat gambar di atas. Jadi jika V dan W adalah vektor dalam ruang 2 atau ruang 3 yang diposisikan sehingga titik awal mereka bertepatan, maka dua vektor membentuk sisi yang berdekatan dari jajaran jenjang dan permukaan W, dan vektor yang diwakili oleh panah dan titik awal yang berkesinambungan dan W ke titik yang berlawanan dari jajaran jenjang. Selanjutnya penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor ini di mana jika V dan W adalah vektor dalam ruang 2 atau ruang 3 yang diposisikan sehingga titik awal W bertepatan dengan titik terminal V, maka penjumlahan V tambah W adalah vektor yang diwakili oleh panah dan arah ke titik terminal W. Bisa dilihat, jadi vektor V di sini ditambahkan dengan vektor W. Ini adalah hasil dari pertambahan vektor antara vektor W dan vektor V. Bisa juga membentuk sebuah segitiga. Sebenarnya ada aturannya, tapi mirip-mirip jig. Masih pada penjumlahan vektor, penjelasannya seperti ini. Seperti pada gambar C sebelumnya, kita membuat penjumlahan V ditambah W dan W ditambah V dengan aturan segitiga, seperti yang saya bilang tadi, aturan segitiga, di mana konstruksi ini membuatnya jelas bahwa V ditambah W itu tetaplah sama dengan W ditambah V, dan bahwa jumlah yang diperoleh aturan segitiga adalah merupakan jumlah yang diperoleh aturan jajaran genjang. Adapun penjumlahan jajaran genjang bisa dilihat sebagai seperti gambar sebelumnya juga. Selanjutnya adalah pengurangan vektor, di mana negatif dari vektor V dilambangkan oleh min V, merupakan vektor yang memiliki panjang yang sama dengan V tetapi arahnya berlawanan. Jadi apabila satu vektor mengarah ke atas terus dengan nilai 3 kemudian dikurang dengan vektor lain, dia akan membuat arah yang berlawanan dengan vektor sebelumnya. Sedangkan pengurangan V dari W dapat diperoleh secara geometris dengan metode jajaran genjang yang ditunjukkan pada gambar di atas, secara langsung dengan memposisikan W dan V sehingga titik terminal berhimpit dan menggambar vektor dari titik terminal ke titik akhir. Selanjutnya pertolongan skalar. Gambar di samping menunjukkan hubungan geometrik antara vektor V dan beberapa kelipatan skalarnya secara khusus, di mana min 1V memiliki panjang yang sama seperti V tetapi diarahkan sebaliknya. Karena itu min 1V sama dengan negatif V, karena sebenarnya min 1 itu tidak ada artinya. Kemudian vektor paralel dan kolinar. Anggaplah V dan W adalah vektor dalam ruang 2 dan ruang 3 dengan titik awal yang umum. Jika salah satu vektor adalah kelipatan skalar dari yang lain, maka vektor terletak pada garis yang sama sehingga masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka kolinar seperti pada gambar A. Bisa dilihat selanjutnya. Namun jika kita menerjemahkan salah satu vektor seperti yang ditunjukkan pada gambar B, maka vektornya paralel tetapi tidak lagi kolinar. Ini menciptakan masalah linguistik karena mentranslasikan vektor tidak mengubah vektornya. Selanjutnya kombinasi linear.
di mana jika W adalah vektor di V, maka W dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2, V, dan seterusnya sampai VR. Apabila W dapat dinyatakan sebagai seperti yang ada pada gambar, di mana W skalar dikali vektor ditambah skalar 2 dikali vektor dan seterusnya. Yang dalam hal ini contohnya misalkan V1 yaitu 3,2, min 1 dan V2 itu 2, min 4 dan 3, maka W sama dengan, dimana jika diminta W itu 2V1 ditambah 3V2, maka 2 dikali dengan V1 vektor yang tadi ditambah dengan 3 atau skalarnya dikali dengan vektor 2, hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya pembahasan ketiga, contoh soal vektor. Misalkan kita punya vektor U 2 dan min 1 dan V itu 0 dan min 5, terus skalarnya adalah min 3, maka hitunglah U dikali V, U ditambah V dikali V, dan K dikali U, KU dikali V. Adapun jawabannya adalah yang pertama, U dikali V. Vektor U yaitu 2 dikali vektor U dikali dengan V. Jadi 2 dikali dengan 0, kemudian 1 dikali dengan 5. Hasilnya adalah 5. Selanjutnya vektor U ditambah vektor V dikali V, dimana vektor U merupakan 2 dikali dengan 2 dan min 1, seharusnya di sini min 1 ya, terus ditambah 0 V dan min 5. Hasilnya adalah 30. Selanjutnya skalar dikali vektor U lalu dikali dengan vektor V. Dimana skalarnya adalah min 3 dikali dengan 2, kemudian skalar lagi dikali dengan min 1, lalu dikali dengan skalar V. Hasilnya adalah min 15. Mungkin hanya ini dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.